Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Berbagai penyakit yang menimpa pada manusia. Tapi jangan khawatir. Ada satu keterangan fi kulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap penyakit ada obat. Namun ya itu yang susahnya itu. Masalah kesembuhan kan Allah. Bukan Pak AA yang menyembuhkan, bukan dokter, tapi Allah. Hanya asbab aja. Ini kedatangan tamu yang sakitnya udah seolah-olah tahunan ya Pak. Namun sekarang diderita penyakit gatelnya banyak. Gatel. Ke rumah sakit atas Pak? Atas ke dokter? Atas. Ayo gitunya. Saking gatalnya. Ada apa di balik penyakit yang menimpa hamba Allah ini? Hasil penemuan penyakit yang menimpa itu adalah 70-80% buah daripada perbuatan manusia itu sendiri Pak. Dari pola hidup, pola makan, pola pikir ya. Pola makan tidak teratur, pagi-pagi makan lada ya Pak. Itu bisa berdampak penyakit. Makan tidak teratur pun bisa berdampak penyakit. Pola pikir, mikir segala dipikirkan. Ngalamunnya guys, pokoknya negara mah yang mikirkan dianya kepala negara. Masalah seetik jadi lamunan, masalah seetik jadi lamunan. Seperti itu. Faiza azam dapat tawakal Allah, seharusnya tawakal. Maka ketika dari pikiran penyakit tumbuhnya ya tensinya, darah tinggi. Ya, sedangkan kalau dari darah tinggi macam-macam yang berakibat penyakit, pola pikir, pola hidup, pola makan. Tadi pola makan sudah ya, pola hidup. Jadi kalau diri tak pernah merasa hidup sendiri, tapi dihidupkan oleh Allah. Manakala merasa dihidupkan oleh Allah, maka ikuti aturan-aturan kesehatan ya. Rasulullah kan orang yang sehat, menurut penemuan itu orang tersehat. Buah apa? Sholat sampai menjadi obat. Dari gerakan, dari ucapan. Nah, yang menimpa pada hamba-hamba Allah ini terjadi penyakit yang aneh-aneh, penyakit gatal yang menaun. Nah, pertanyaan anak adalah ya, karena dari dokter sudah, dari rumah sakit sudah, Bapak pernah tuh mimpi-mimpi nupi kasieun Pak yang menakutkan? Coba diudak-udak orai, lari-lari, ada yang mengejar-ngejar. Pernah nggak Pak? Sering kali melihat orang yang meninggal, wallahu a'lam ya. Selanjutnya ya. Karena biasanya Pak orang-orang yang ada penyakit di luar penyakit medis, bahkan yang komplikasi dari medis, yang diawali dengan gangguan makhluk itu biasa mimpi-mimpi yang menakutkan. Tidur tidak nyenyak ya. Tapi tidur tidak nyenyak yang Bapak itu tidak bisa diterjemahkan tiba-tiba ini gangguan makhluk. Kenapa? Karena gatal. Orang gatal mah sare ya gagaroa seperti itu. Jadi ada juga ciri-ciri orang diganggu makhluk itu susah tidur Pak. Terus mudah amarah. Ini mudah amarahnya gimana? Mudah tersinggung. Ibu yang harus jawab. Gak usah segan-segan. Gak marah ini. Mudah amarah. Tekawapan. Bu, gimana Bu? Ini istrinya jawab tuh. Takut dimarahin. Sering mudah tersinggung suami. Kok susah jawab Ibu? Ini kan untuk sembuh, untuk kesembuhan. Nanti ada jawabannya. Apa resep yang harus dikasihkan, yang harus dijalani oleh Bapak seperti itu. Nah, penyakit-penyakit yang dikhawatirkan adalah penyakitnya komplikasi, bukan komplikasi penyakit-penyakit medis lagi. Ini komplikasi antara medis dan non medis Pak.
penyakit medis gatilna, non medisna jurig Pak. Bisa saja dari penyakit non medis berbuah penyakit medis. Jadi dua anak ya mudah amarah, gelisah, susah tidur, mimpi-mimpi yang tidak baik, itu bagian daripada ciri-ciri orang yang diganggu makhluk. Yang kedua Pak, orang yang diganggu makhluk itu ada asbab ya. Sebabnya seperti apa dulu? Ada amalan-amalan Pak yang sering Abi sampaikan, dari jangjawokan, dari asihan ya. Tadi berbicara Bapak tidak pernah ya punya amalan-amalan jangjawokan. Oh Abi malin jangjawokan tapi ayat-ayat Quran sama tidak boleh Pak ya. Yang asihan supaya awewe teh mikanya ka urang. Tadi Abi kan menyampaikan mun contoh jangjawokan mah ayat telang-telang supanalang panalang pamadu rasa aing rasa sia rasa dua jari. Wah gini Pak bisa, itu hanya sengaja untuk tahu keilmuan yang seperti itu, untuk perbandingan bagaimana sehingga Abi mengobati. Ada semua tahu, oh ini sebabnya seperti ini. Kalau Abi sih nggak usah pakai jam pelet, karena alhamdulillah Allah kudratkan kasep gitu. Seperti itu, hanya tahu ingin tahu keilmuan ini yang dari perdukunan seperti ini, yang dari Al-Quran seperti ini, yang dari hadis seperti itu. Nah, dari jangjawokan seperti tadi itu bisa mengakibatkan merasuk makhluk, dan orang yang diganggu makhluk bisa berakibat penyakit medis dan non medis. Nah ini yang harus digali. Tapi tadi Bapak pernah beli ali yang kata penjual akan berbuah ABCD ya Pak. Kalau bergerak harus dibeli oleh Bapak, milik Bapak. Nah itu mah sulap Paknya. Itu sulap. Yang berbahaya bukan masalah sulapnya Pak, tapi ketika Bapak terpengaruh dan ada keyakinan mengiyahkan batu ali itu ada maunatnya ABCD, maka itu akan menjadi musyrik. Maka hati-hati ya Pak. Terus jadi kepercayaan, oh ini batu ali untuk dagang, jimat ini untuk anu dan lain sebagainya. Nah yang dicari ku abdi, karena Bapak udah ke dokter sudah, ke rumah sakit sudah, tak kunjung sembuh karena memang Allah belum menyembuhkan. Yang dicari ku abdi asbab lain yang mengakibatkan penyakit gatal yang menaun yang tak kunjung sembuh. Jangan-jangan ada amalan, ada ajimat-ajimat yang berbuah makhluk sehingga mengakibatkan penyakit. Dalam surat Jin ayat 6, wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Ada beberapa orang laki-laki minta bantuan kepada golongan jin, fazaduhum rohaqo, maka akan menambah kesesatan, hidup gelisah, mudah amarahnya, seperti itu. Bahkan susah meninggal dunia. Nah ini yang dikhawatirkan. Maka andai kata Bapak tadi pernah tergelincir, terpengaruh oleh tukang batu ali, yang harus diluruskan ketika Bapak terpengaruh melenceng akidah, membenarkan bahwa itu ada maunah, ada kebaikan dari batu ali ini untuk jabatan, untuk dagang. Ini yang harus ditobati dengan taubatan nasuha dan diiringi dengan amal. Wallahu alam, hanya Allah yang Maha tahu ya. Lalu solusi Pak, solusinya Pak. Nah berbicara ke dokter sudah ya, ke rumah sakit sudah, tapi hasilnya tidak apa-apa, nggak usah menyalahkan dokter, karena kesembuhan itu milik Allah ya Pak. Oke, solusinya di bagian yang kedua. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Namun Bapak-bapak sobat kerabat GCP, untuk lebih jauh lagi tentang solusi bagaimana menghadapi orang-orang yang penyakitnya kronis tapi masih dalam keadaan sadar, selanjutnya mari kita dilanjutkan pada esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.